Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di pertemuan yang ke-12 ini. Di minggu yang lalu kalian sudah atau kita sudah membahas mengenai ETL ya. Jadi kalian sudah mencoba untuk merancang ETL-nya dengan menggunakan Pentaho. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Jadi nanti Pentaho-nya kita presentasikan di pertemuan terakhir saja. Jadi kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu kualitas data sebagai kunci menuju sukses implementasi dari data warehouse ini. Jadi data ini menjadi input bagi data warehouse-nya kita atau menjadi sumber dari data warehouse-nya kita. Jadi kualitas data itu akan menentukan hasil analisisnya kita nanti. Bahkan ketika kita melakukan text mining atau data mining pun nanti itu ditentukan oleh yang namanya kualitas data. Jadi data itu belum diproses ya. Kita tahu sendiri kan definisi data, fakta, objek atau kejadian tentang suatu hal. Nah, itu kan belum melalui yang namanya tahapan proses. Nah, bisa jadi data yang dimasukkan itu belum valid atau perlu kita lakukan perbaikan atau koreksi. Jadi kualitas data itu menentukan reputasi dan nilai data dalam data warehouse ya. Jadi kualitas datanya kita itu kan akan menentukan reputasinya. Apakah nanti hasilnya itu, hasil analisisnya itu bisa dipastikan benar atau tidak tergantung dari inputannya. Jadi prosesnya kan sudah seperti itu untuk data warehouse. Bagaimana caranya kita mengumpulkan data ya. Umumnya seperti itu. Hanya saja nanti outputnya itu sangat bergantung dari input yang dimasukkan. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan dalam sebuah sistem itu kan ada input, ada proses, ada outputnya. Nah itu kan hal yang lumrah di dalam sebuah proses pengolahan sistem ya. Nah outputnya ini akan sangat bergantung pada inputnya. Jadi ketika kita memasukkan sampah di dalam sistemnya kita, maka keluarannya pasti sampah. Kalau istilahnya itu apa? Garbage in, garbage out. Artinya apa? Ketika sampah itu kita masukkan, maka yang keluar adalah sampah juga gitu ya. Artinya ketika data yang kita masukkan datanya asal, maka yang keluar dari sistemnya kita atau yang keluar dari hasil analisisnya kita adalah sampah juga. Jadi tidak punya arti atau tidak punya nilai. Nah, bila manakah kesalahan data mempengaruhi hasil informasi gitu ya. Jadi ketika misalnya kita memasukkan data salah menulis nama, kemudian salah menulis penjualan, transaksi penjualan, harga barang dan lain sebagainya, maka dia akan menghasilkan informasi yang salah juga. Gitu ya. Nah, banyak perusahaan menganggap sistem data mereka sudah terlalu baik sehingga tidak memerlukan mekanisme pemeriksaan data. Jadi sebenarnya kan kita sudah membuat validasi terhadap sistemnya kita ya. Ketika kalian membangun sistem itu pasti ada validasinya. Misalnya email ya, email itu kan divalidasi juga. Nama itu kan akan dilakukan validasi oleh sistemnya kita. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan di awal, saya mau validasi nama Lasmedi Afwan gitu ya. Lasmedi Afwan itu harusnya semuanya huruf, tidak boleh ada angkanya. Jadi misalnya nanti ada yang menuliskan Lasmedi Afwan itu A-nya diganti sama 4. Gitu ya. Nah, ini kan harus diverifikasi oleh sistem langsung. Gitu ya. Ketika kita menginputkan datanya, ya sistem akan memverifikasi bahwa yang boleh masuk itu bukan alfanumerik gitu ya. Ya, hanya boleh alfabet saja ya. Numeriknya dihilangkan. Nah, itu salah satunya contoh untuk memverifikasi datanya kita. Email juga sama. Jadi email kan ketika kita masukkan lasmedi2008@gmail.com, itu dilakukan validasi di sana atau dilakukan verifikasi. Bahwa email yang dimasukkan ada email yang valid. Apakah dia terdaftar atau tidak di Gmail? Nah, itu harus diverifikasi juga. Nah, nanti ketika misalnya sudah melakukan hal ini, berarti kita tahapan berikutnya akan lebih enak gitu ya. Karena apa? Datanya sudah diverifikasi. Nah, kalau misalnya sistem yang dikembangkan itu tidak melakukan verifikasi, berarti ini akan menjadi pekerjaan bagi kita gitu ya. Bagi kita siapa? Bagi kita yang akan melakukan proses data warehousing ini. Jadi banyak perusahaan menganggap sistem data mereka sudah terlalu baik sehingga tidak memerlukan mekanisme yang namanya pemeriksaan data. Data itu tidak perlu diverifikasi. Mereka menganggap bahwa data itu benar. Ya. Nah, mereka menganggap bahwa kualitas data bukan menjadi prioritas. Jadi kalau misalnya kita belajar data mining, text mining, ya, kemudian
ya pokoknya yang kaitannya dengan mining, menganalisis data gitu ya, data ini menjadi hal yang sangat penting. Siapa bilang data itu tidak menjadi penting gitu ya? Kalau sekarang kita tahu bahwa data itu menjadi apa istilahnya itu ya, sumber daya utama sekarang ya. Jadi orang tidak lagi menganggap minyak itu sebagai sumber daya, tapi orang menganggap data itu sebagai sumber daya. Ketika kita memiliki data, banyak hal yang bisa kita lakukan gitu ya. Google, kalian tahu sendiri, kemudian Facebook ya dengan datanya kita, dengan aktivitasnya kita yang kita masukkan setiap hari, foto yang kita posting, kemudian komentar dan lain sebagainya, itu kan menjadi data buat mereka. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, ya, hobi yang kita isi, nah itu kan menjadi data buat mereka. Ketika kita masukkan data yang benar, ya kalian masukin, oh misalnya saya memasukkan data apa misalnya, data sekolahnya saya gitu ya, mulai dari SD sampai SMA, ya. Maka nanti Google akan, bukan Google maaf, Facebook akan memberikan rekomendasi yang ada kaitannya dengan kita gitu ya, atau yang kaitannya dengan hobinya kita, atau yang kaitannya dengan SMA-nya kita, atau yang kaitannya dengan aktivitas kita gitu ya. Nanti kita akan ditawarkan direkomendasikan. Nah, ini kan berawal dari data. Ketika kalian memasukkan datanya benar, maka diolah oleh Facebook tadi, dia akan menghasilkan informasi atau keputusan yang benar gitu ya. Kadang kan kita direkomendasikan karena di kontaknya kita itu kan sudah ada nama-nama ya. Kalau Google sama WhatsApp, Facebook sama WhatsApp itu kan, ketika kita punya kontak di WhatsApp-nya kita, di Google nanti, di Facebook nanti kita akan direkomendasikan orang-orang yang sebenarnya ada di kontaknya kita, ya. Nah, ini salah satu contohnya bahwa kualitas data itu akan mempengaruhi hasilnya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kita masukkan itu yang baik, data yang baik, yang berkualitas, maka hasilnya pasti akan berkualitas. Ya. Jadi meskipun prosesnya bagus, proses kan standar kan, hanya seperti itu saja gitu ya. Proses di dalam sebuah sistem kan seperti itu saja. Tapi ketika datanya dimasukkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Gitu. Nah, ini kualitas data. Nah, jadi selama data yang diinputkan dan disajikan diterima, maka sistem tersebut baik-baik saja gitu ya. Nah, itu kan biasa kalau misalnya tidak ada verifikasi di awal di dalam sistemnya kita atau di dalam apa itu? Ya di dalam sistemnya kita ya, ketika kita kan misalnya ada beberapa sistem nih. Sistem informasi akademik ada datanya, kemudian sistem informasi penelitian dan pengabdian ada datanya, sistem yang lain ada. Selama tidak dilakukan verifikasi ya dianggap bahwa data yang dimasukkan itu benar gitu ya. Karena tidak ada verifikasi di sana dan bisa dianggap bahwa outputnya juga benar karena tidak dilakukan verifikasi. Ya. Jadi dianggap baik-baik saja gitu ya. Tapi ketika misalnya misalnya nanti ya dilakukan analisis ya, oh kok seperti ini hasilnya, terjadi anomali gitu ya. Terjadi sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, anomali dia. Harusnya seperti ini tapi yang keluar ternyata seperti itu gitu ya. Nah, maka terjadi anomali. Ini bisa berawal dari kualitas data yang dimasukkan oleh kita. Nah, jadi mengapa kualitas data itu penting? Ya, jadi data itu kan sifatnya strategis tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau sekarang ketika kita memiliki data, banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Ya, kalau Gojek, kemudian Grab, ya, kemudian Bukalapak atau startup yang sekarang ada ya, mau yang unicorn atau yang dekakorn itu kan mereka sangat bergantung dengan data gitu ya. Maka itu ada muncul bidang yang namanya data scientist atau data analis gitu ya. Data itu kan dilakukan analisis gitu ya. Maka dia akan memberikan keputusan yang membantu siapa? Membantu sistemnya. Ya. Oh, sistem bisa merekomendasikan, recommender system gitu ya. Bagaimana sekarang kita bisa direkomendasikan dengan kebiasaannya kita menggunakan Gojek gitu ya. Bahkan kita ditawarkan promo. Oh, ini suka belanja di Shopee gitu ya. Kebiasaannya beli apa? Ya, direkomendasikan ketika ada produk baru dari toko yang biasa kita belanja, maka kita direkomendasikan gitu. Kemudian yang kedua, menambah PD dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang itu dengan data yang cukup banyak gitu ya, kita mau melakukan analisis secara manual, itu kan akan mengalami kesulitan. Kita membutuhkan sistem. Ketika misalnya sistem itu mendapatkan input data yang baik, si pengambil keputusan, oke, di level eksekutif lah ya,
seperti misalnya rektor ya, rektor Unsud itu dengan menggunakan sistem informasi eksekutifnya dia bisa mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan data yang ditampilkan atau berdasarkan informasi yang ditampilkan dari pemrosesan data yang dimasukkan oleh level operasionalnya. Operasional kan masukin data semuanya, kemudian diolah oleh sistem. Kemudian dari sana rektor bisa mengambil keputusan, oh ternyata gitu ya, misalnya publikasi dosen Unsur masih rendah sekali. Keputusannya apa nanti? Oh, kita akan meningkatkan dengan memberikan reward kepada dosen yang yang mempublikasikan artikelnya di jurnal nasional atau di jurnal internasional gitu ya. Kemudian pelayanan pelanggan yang lebih baik, jelas ini ya. Jadi bahkan kalau misalnya di pendidikan itu juga sebenarnya bisa dilakukan yang namanya personalisasi pendidikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ya sistem pendidikan kita itu apa? Semua orang akan mendapatkan pembelajaran yang sama, gaya belajar yang sama. Padahal kan antara saya, Hanif, kemudian Adi Novanto, kemudian yang lain itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda gitu ya. Rafli kan punya, misalnya Rafli itu lebih cepat menangkap kalau misalnya mendengarkan musik. Ya, kalau misalnya saya suruh baca, mungkin Rafli agak kesulitan membaca tulisan gitu ya, agak kesulitan. Tapi akan lebih mudah kalau misalnya materinya saya itu disajikan dalam bentuk dalam bentuk lagu atau misalnya dalam bentuk video. Nah, itu sebenarnya proses personalisasi. Artinya apa? Setiap mahasiswa akan mendapatkan layanan yang berbeda karena memiliki learning style yang berbeda. Nah, ini berawal dari data ya, dari kebiasaan. Oh, saya punya data nih terkait dengan Nicholas, Hanif, Rafli, kemudian pembelajarannya itu ya, data pembelajarannya. Kemudian dari sana sistem bisa merekomendasikan, oh bahwa si A ini dia learning style-nya misalnya aktif aktif ya. Kemudian ada yang apa itu apa aktif intuitif, kemudian apa yang misalnya cenderung video, cenderung misalnya yang teks, cenderung kecenderungan misalnya pembelajaran apalagi saya lupa itu ada learning style. Kemudian meningkatkan nilai tambah, jelas ya ketika misalnya datanya kita dengan baik ya, kemudian yang inputnya baik, prosesnya standar seperti itu saja, nggak apa-apa, semua sama gitu ya prosesnya, kemudian outputnya pasti akan berbeda gitu ya, kenapa datanya baik tadi. Data yang baik, kemudian dengan data yang tidak baik, proses yang sama, maka hasilnya pasti berbeda gitu ya, pasti beda. Ya. Ya kalau misalnya kita contohkan ya, informatika kan punya input bagus semua gitu ya, inputnya bagus, prosesnya standar seperti itu saja pembelajaran. Kemudian keluarannya ya bagus pasti. Ya. Tapi ketika misalnya inputnya biasa, ya kan, atau jelek gitu ya, datanya jelek, kemudian diolah, diproses, kemudian keluarannya ya pasti ya bisa bagus, bisa jelek ya, tapi kecenderungannya adalah jelek. Karena apa? Prosesnya standar. Kecuali misalnya input data tadi, ya input data yang jelek, teks yang jelek tadi, kemudian dilakukan pemrosesan, diperbaiki di prosesnya, maka dia akan bisa menghasilkan informasi yang berkualitas. Kemudian mengurangi ongkos terutama biaya marketing. Nah, ini juga sama nih. Kalau misalnya seperti apa itu ya? Nah, ini contohnya apa? Misalnya yang penawaran kartu kredit gitu ya. Ya. Karena ending dari data warehouse itu kan sebenarnya bisa di data mining, bisa dilakukan analisis yang nantinya akan membantu baik itu marketing, baik itu level eksekutif untuk mengambil keputusan. Misalnya saya contohkan, mengurangi ongkos terutama biaya marketing gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu ketika orang mau menawarkan kartu kredit itu dia akan broadcast ke semua. Ya. Jadi dari 1.000 orang punya data dia broadcast ke 1.000. Tapi yang balik ternyata berapa? Hanya 5 gitu ya. Padahal biaya yang dikeluarkan luar biasa itu. Dia pakai surat gitu ya. Nah, dengan menggunakan data ini tadi, ya kan? Ya, dengan menggunakan data dilakukan analisis, tadi broadcastnya tidak ke 1.000, tapi ke orang yang paling mungkin untuk menggunakan kartu kredit, gitu ya. Jadi dari 1.000 tadi diperkecil lagi hasil analisisnya kita, oh ternyata hanya 10 orang gitu ya. Di broadcast saja ke 10 orang tadi, jadi akan lebih tepat sasaran gitu ya. Sama seperti sekarang kalau marketing gitu kan, dia menjual ngasih brosur
atau ngasih iklan gitu ya. Nah, ngasih iklan itu ya di broadcast ke semua gitu ya. Padahal biaya iklan itu kan luar biasa. Nah, dari 1.000 orang itu kan belum tentu ya mungkin yang kena 5 tadi ya. Nah, kalau misalnya kita berbasis data itu kan di broadcast ya berdasarkan kebiasaan saja. Kemungkinan ini ada kemungkinan kecenderungan dia membeli, maka ke orang-orang tersebut saja. Jadi dari 1.000 tadi kita perkecil menjadi 10 orang saja. Nah, dari sisi biaya akan lebih murah, tepat sasaran juga. Intinya kan kalau ketika menjual itu kan marketing itu kan ada di ya selling, ya menjual, selling. Akhirnya yang dibutuhkan adalah closing gitu kan. Bahwa yang kita tawarkan itu mereka pasti closing gitu ya. Artinya apa? Mereka pasti membeli produknya kita. Kemudian meningkatkan kualitas keputusan, ini tadi sudah saya sampaikan, meningkatkan produktivitas, kemudian mengurangi kontaminasi data. Jadi data itu kan bercampur ya, campur kontaminasi data dengan sesuatu yang sebenarnya tidak penting tadi. Contohnya apa? Nama gitu tadi ya. Nama diisi dengan apa? Dengan alfanumerik, ada diganti sama kita ya, last medi A-nya diganti 4, kemudian I-nya diganti 1. Nah, ini kenapa kualitas data itu penting. Jadi data itu menjadi sesuatu yang penting. Karena itu di dalam proses ya ada namanya pre-processing data. Jadi data itu di cleansing gitu ya. Data itu dilakukan pre-processing. Misalnya saya contohkan ya. Kalau kita mengambil data dari tweet ya yang ada di Twitter. Ya, saya mau melakukan sentimen analisis ya. Datanya dari mana? Dari Twitter atau dari sosial media sosial, dari Facebook ya. Saya tidak bisa langsung menggunakan data itu karena datanya itu pasti data yang belum valid. Karena apa? Di Twitter kita menggunakan apa itu ya? Menggunakan kata-kata yang tidak baku, ya kan? Kalau misalnya ya tidak baku ya, bahasa-bahasa gaul kan kita gunakan. Nah, itu harus dilakukan cleansing, harus dilakukan yang namanya normalisasi. Jadi misalnya kata-kata yang tidak baku, misalnya ada yang menuliskan saya itu S4YA gitu ya, misal ini. Nah, itu kan harus kita balikan ya, harus kita balikan menjadi kata saya gitu ya. Atau misalnya ada yang menuliskan sayang gitu, A-nya kan banyak sekali. Nah, itu kan harus bisa dibalikin menjadi kata sayang gitu. Nah, ini contoh data yang tidak berkualitas, tapi harus digunakan, akan kita gunakan, maka kita melakukan yang namanya pre-processing, kita normalisasi, kita kalau ada yang bahasa-bahasa program itu kita balikin ke standarnya gitu ya, kita lakukan normalisasi agar apa? Berkualitas datanya. Nah, ini contohnya. Jadi kenapa data itu penting. Nah, apa yang disebut data itu berkualitas? Ya, jadi pertama dia memiliki akurasi. Ya. Jadi akurasinya itu terkait dengan elemen data customer ya. Jadi misalnya alamat yang dimasukkan ya benar gitu ya. Jenis kelamin yang dipilih ya juga benar, laki-laki atau perempuan. Kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan akurasi ya. Jadi data itu harus memiliki akurasi yang baik gitu ya. Alamat ya Jalan HR Bunyamin, alamat Unsud Jalan HR Bunyamin nomor 703. Kemudian jenis kelamin ya harus diisi ya, harus akurat sesuai dengan kenyataan gitu ya. Kemudian tanggal lahir juga sama. Tanggal lahir kan penting karena data ini nanti akan menjadi acuan juga kan. Bisa jadi misalnya kita mau melihat berapa orang sih yang di usia 30 mengisi datanya kita gitu ya. Atau berapa orang sih mahasiswa Unsud yang berusia 19 tahun gitu kan. Ini kan berawal dari tanggal lahir. Jadi dengan adanya tanggal lahir kita bisa dapat usia. Kemudian kualitas data. Jadi kalau kualitas data ini kualitas data itu lebih dari sekedar akurasi data, tetapi mengacu pada ketepatan penggunaan yang sesuai dengan user. Jadi tidak hanya akurasi tadi ya, tapi penggunaannya itu disesuaikan dengan usernya tadi. Ya personalisasi tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa ada personalisasi terhadap seseorang gitu ya. Jadi misalnya si Adi kecenderungannya apa, itu berdasarkan datanya. Itu yang berkualitas. Kemudian saya kecenderungan belajarnya seperti apa. Nah, dari data-data ini nanti kita bisa memberikan materi yang berbeda. Saya bisa misalnya memberikan materi si A, si B, si C
ya. Jadi kalau misalnya kita di sekolah dasar itu kan, kalau kalian sering lihat video itu kan ada seseorang yang marah ya. Ada burung, sana ada ikan, kemudian ada singa dan lain sebagainya. Seseorang itu kalau misalnya berkompetisi ya sesuai dengan bidangnya dia ya. Burung kalau misalnya diajak kompetisi ya tidak bisa diajak kompetisi untuk berenang gitu ya. Dia pasti kalah. Tapi burung ketika dia diajak kompetisi ya kompetisinya apa, terbang gitu ya. Ikan ya berenang, kemudian singa ya berlari gitu ya. Itu kompetisinya. Jadi memberikan sesuatu itu sesuai dengan apa? Kalau bicaranya itu sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan minatnya. Ya, karena itu kan kita harus menyadari deteksi dini ketika di awal itu kan ada deteksi dini. Oh, si anak ini pintar apa misalnya ya. Kalau kalian kan ketika masuk informatika kan kalian mendeteksi bahwa saya pintarnya di apa. Oh, ada anaknya saya misalnya pintarnya apa? Pintar melukis gitu ya. Kemudian mewarnai mungkin standar gitu ya. Melukis, mewarnai, dia bisa gambar objek dengan baik dengan menggunakan pensil misal. Maka saya akan menjuruskan kemana? Oh, baik, bagusnya kalian nanti kalau misalnya mau kuliah ngambilnya kemana, ke DKV atau misalnya ke arsitek atau atau kemana gitu ya. Nah itu kan deteksi dini berawal dari apa, data yang saya dapatkan gitu ya, kebiasaannya dia apa, itu kan data gitu ya. Nah itu kaitannya dengan kualitas tadi ya, yang kita dapatkan dari proses akurasi tadi ya, bahwa dia punya kebiasaan ini, hobinya ini dan lain sebagainya, maka kita bisa mendapatkan data yang berkualitas. Nah, ini contohnya. Ketika kita bermain gitar nih ya, di kunci G gitu ya, maka yang keluar adalah kunci G, ya, bukan kunci C. Kemudian ketika kita menghentikan mobil, maka yang mobilnya berhenti gitu ya. Ketika kita mengurutkan data di spreadsheet, di Excel, ya maka dia akan terurut secara tepat gitu ya, secara benar gitu ya. Nah, ini disebut dengan apa? Dengan data yang berkualitas. Jadi apa yang kita masukkan itu yang keluar. Jadi garbage in, garbage out tadi ya sama. Ketika kita memasukkan sesuatu yang tidak baik, datanya itu tidak baik, tidak berkualitas, maka hasilnya tidak berkualitas. Nah, ini disebut sebagai data yang berkualitas. Jadi pada data warehouse itu ya sangat penting, karena itu pada data warehouse pasti ada proses yang namanya cleansing datanya dulu, diperbaiki, dikoreksi gitu ya. Karena nanti harapannya itu data itu ketika digunakan menjadi sebuah informasi, itu menghasilkan informasi yang berkualitas. Kualitas data dalam data warehouse tidak hanya kualitas dalam data individu, tetapi kualitas secara penuh dan terintegrasi. Artinya apa ya? Secara satu kesatuan dia tabel, baik itu fact table-nya atau dimensional table-nya gitu ya. Nah, maka dia harus satu kesatuan dan terintegrasi tadi ya. Jadi kan sangat penting tuh ketika saya memberikan, nah misalnya contohnya ya, presiden atau siapa ya waktu itu ya, yang membuat heboh gitu ya, yang membuat heboh ketika misalnya presiden itu mendapatkan bisikan gitu ya terkait dengan hutang negara gitu ya, bahwa negara masih dalam kondisi aman. Tapi kan dalam kenyataannya itu data yang dimasukkan itu kan mungkin data mana gitu ya, bukan data yang sebenarnya atau data yang valid gitu ya. Maka informasi yang keluar adalah informasi yang tidak valid juga. Jadi secara menyeluruh ya, tidak hanya satu kesatuan sebagai sebuah record, tapi dia secara menyeluruh. Misalnya laporan transaksi penjualan dalam 1 bulan atau dalam 1 semester atau dalam 1 tahun. Nah, itu kan secara keseluruhan dari proses atau record dari masing-masing penjualan. Ya, kita tidak bisa langsung mengatakan oh bahwa penjualan bulan Juni itu mengalami peningkatan, ya tidak bisa seperti itu. Hanya menyebutkan karena apa, ada satu transaksi yang mengalami peningkatan, tidak bisa seperti itu. Jadi itu harus transaksi dalam 1 bulan di bulan Juni. Maka baru kita bisa menarik kesimpulan bahwa di bulan Juni itu mengalami peningkatan atau penurunan. Atau misalnya kemarin ya, kan sering sekali itu bahwa di kuartal kedua pada tahun 2021 ekonomi Indonesia akan naik menjadi 3, berapa persen. Atau misalnya dia memprediksi waktu di kuartal ketiga, ya, kuartal ketiga di tahun 2020 gitu ya, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan minus 0, berapa persen waktu itu kan.
Ada, kita sering dengar itu. Nah, ini kan berasal dari akumulasi ya. Jadi dari masing-masing provinsi, kemudian transaksi gitu ya, dikumpulkan, kemudian baru bisa dilihat secara satu kesatuan bahwa oh ternyata memang di kuartal kedua, di kuartal ketiga di tahun 2020 itu ekonomi Indonesia tumbuh minus gitu ya. Minus. Kalau sekarang ya alhamdulillah sudah mulai mengalami perbaikan gitu ya. Asal tidak PPKM lagi. Kalau misalnya PPKM-nya diperpanjang level 4 lagi gitu ya, setiap daerah, maka ya mau tidak mau ekonominya bisa anjlok lagi. Karena orang tidak bisa beraktivitas, dibatasi aktivitas. Nah, ini apa yang disebut oleh data berkualitas. Ya, jadi akurasi data tadi ya, kemudian kualitas data. Nah, ini contoh spesifik secara akurat merepresentasikan objek secara tepat. Nama tadi ya, alamat, tanggal lahir ya. Elemen data dijelaskan dalam istilah teknologi. Elemen data menyesuaikan diri untuk divalidasi tipe data yang benar. Secara tradisional berhubungan dengan sistem operasional. Nah, ini kaitannya dengan datanya kita tadi ya, bahwa data itu ya punya tipe data gitu kan. Kalau misalnya data kita kan sudah memberikan constraint sebenarnya pada tipe data. Bahwa kalau misalnya jadi kalau misalnya datanya itu tipenya integer, yang boleh masuk ya integer. Sebenarnya kita sudah memberikan constraint di sana, akurasinya gitu ya. Tapi kalau misalnya tipenya itu desimal, maka yang bisa masuk ya desimal gitu ya. Ya, sebentar. Ini anaknya saya lagi. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya tipe data itu sebenarnya sudah constraint-nya kita. Kita sudah memberikan kekangan terhadap datanya kita. Ditambah lagi dengan validasi melalui aplikasinya kita. Bahwa misalnya harusnya diisi alfabet tapi diisi alfanumerik, maka tertolak. Nah, itu sudah pembatasan untuk mendapatkan sebuah data yang berkualitas gitu ya. Kita memberikan constraint. Pengecekan gitu ya. Kan sering sekali itu ya, pengecekan atau misalnya nama itu harus terisi gitu ya, tidak boleh terisi. Kalau sudah diisi dicek lagi apakah dia alfanumerik atau alfabet saja. Nah, itu kan proses untuk mendapatkan data yang akurat. Nah, kalau misalnya ini kita abaikan ya sistem tetap bisa masuk gitu ya. Nama diisi tetap, terus password juga sama tetap diisi. Kemudian tidak ada misalnya pengecekan apakah minimal 8 karakter atau berapa karakter gitu ya. Kalau dia ngasih spasi saja, berarti kan bisa itu password kosong berarti. Nah, kalau elemen data dijelaskan dalam teknologi ini apa ya, Mas? Contohnya apa ya? Elemen data. Ya, elemen data itu ya apa ya? Mungkin ada yang tahu nih maksudnya. Elemen data dijelaskan dalam istilah teknologi. Kita lanjut aja dulu ya. Kemudian kualitas data. Nah, ini penggunaan data sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi harus sesuai dengan tujuannya. Tujuan data itu untuk apa gitu ya. Kemudian konsep yang lebih luas yang ditanamkan dalam spesifik bisnis perusahaan. Kemudian berhubungan dengan sistem, form dan isi konsisten terhadap sistem keseluruhan, penggunaan untuk pengguna data warehouse. Nah, ini beberapa kualitas data ya. Jadi data itu harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi kalau misalnya data kalian tadi, ya saya mengumpulkan data tentang apa kebiasaan kalian, kebiasaan apa belajar kalian. Maka tujuannya saya apa? Untuk mendapatkan personalisasi. Jadi nanti saya bisa memberikan materi yang berbeda terhadap siswa. Atau misalnya contohnya ya seperti ini ya. Jadi ada mahasiswa yang mungkin yang tipe belajarnya itu tidak berurutan. Dia bisa random gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya taksonomi itu kan ada urutannya bahwa orang itu harus apa tahu dulu ya. Setelah tahu dia apa mengerti, setelah mengerti memahami. Kemudian tingkatan lagi sampai dia implementasi. Nah, ternyata setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ya, setelah saya punya datanya kalian, oh ternyata si Ahmad Habibullah ini saya tidak bisa langsung pakai tahu saja gitu ya, atau memberitahu, tapi dia sudah levelnya di tingkat implementasi. Maka dia boleh langsung loncat ke implementatif tadi. Kenapa berbasis data tadi?
personalisasi tadi. Ada juga misalnya, oh dia kalau misalnya saya kasih implementatif tidak bisa gitu ya, saya harus memberi definisi dulu. Oh, definisi dari data itu apa? Itu saya berikan dulu. Contohnya seperti apa? Kemudian baru implementasi. Kan bertahap. Ada yang acak, ada yang urutan. Gitu. Atau ada yang langsung ke akhir kalau di taksonominya. Nah, jadi itu penggunaan data sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi misalnya contohnya tadi untuk personalisasi atau untuk mengambil keputusan misalnya promosinya saya gitu ya. Kalau unsur itu kan misalnya kalau swasta ya, kalau unsur kan negeri kan. Kalau negeri itu kan dicari, dia tidak promosi pun tidak jadi masalah. Tapi bagi swasta itu kan mereka akan melakukan analisis terhadap data. Datanya apa? Inputan mahasiswa. Salah satunya apa? Asal sekolah itu juga bisa. Kemudian daerah itu juga bisa. Oh misalnya Amiko Purwokerto, rata-rata mahasiswanya berasal dari mana nih? Dari SMA, SMK gitu ya, misal. Gitu. Dari SMK X gitu ya. Maka mereka akan untuk menjaga apa agar tetap ada yang masuk, mereka akan promosi kali 2 kali. Kemudian ada lagi daerah lain yang belum ini ya, belum dipromosikan ya di daerah mana gitu, misalnya di Jawa Barat. Nah, mereka pengen ada siswa yang berasal dari sana atau pengen memeratakan bahwa mahasiswanya kita itu harapannya itu berasal dari 34 provinsi. Maka mereka akan promosi. Ya, promosi kemana? Ke daerah-daerah yang belum tadi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data yang masuk tadi. Oh, ternyata dari kita belum ada. Dari daerah misalnya Jawa Barat belum ada. Maka mereka promosi ke sana. Atau dari daerah Jawa Timur belum ada. Untuk daerah-daerah yang sudah ada, ya biasanya mereka tidak promosi tidak apa-apa. Karena berarti kan daerah tersebut sudah tahu gitu ya. Tapi kalau untuk menjaga ya sekali 2 kali tidak apa-apa melakukan promosi. Ya. Nah, nanti untuk daerah-daerah yang belum mereka akan promosi. Agar apa? Agar nanti ada mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah yang sudah dipromosikan tadi. Bisa jadi kan daerah yang dipromosikan tadi kan belum mengenal sama sekali gitu ya. Maka dengan mereka promosi daerah tersebut bisa mengenal, oh ternyata ada universitas. Kalau unsur kan tidak perlu ya. Ya kalau tidak, kenapa? Kalau unsur itu kan biasanya negeri. Kalau negeri itu kan promosi tidak promosi ya tetap ada yang mau masuk gitu. Itulah apa? Tapi ini menjadi kelemahan sebenarnya. Akhirnya apa? Ya santai-santai saja gitu ya, tidak ada peningkatan dan lain sebagainya. Beda dengan misalnya yang swasta gitu ya, mereka akan berusaha untuk meningkatkan jumlah mahasiswa yang masuk dari berbagai daerah, kemudian apa? Ada promosi juga yang berasal dari word of mouth itu ya, dari obrolan, dari omongan. Oh kuliah di mana? Di sana bagus. Ya, itu kan promosi yang dilakukan secara tidak langsung melalui apa? Melalui mulut dari alumni atau mulut dari misalnya orang tua saling ngobrol gitu ya. Nah itu contohnya. Nah ini kualitas data. Jadi nanti akan sangat menentukan akurasi data tadi dan kualitas data tadi akan sangat menentukan hasil dari data warehouse-nya kita atau nanti menjadi input bagi proses selanjutnya. Apakah itu mau dilakukan data mining gitu ya? Karena data mining itu di dalamnya pasti ada namanya pre-processing. Kualitas dari data mining itu akan sangat ditentukan dari pre-processingnya dia. Artinya apa? Datanya dia, data yang sudah diproses, diolah. Itu akan sangat menentukan kualitas dari data mining. Kita bisa mengambil keputusan yang tepat ya. Ya, salah satunya adalah data yang dimasukkan adalah data yang tepat. Nah, indikatornya apa? Indikator dari data itu berkualitas tinggi itu ada beberapa. Yang pertama adalah akurasi. Ya, datanya sesuai gitu ya. Bahwa yang dimasukkan itu sesuai, benar. Kemudian integrity. Ya, jadi datanya itu domain integrity-nya ya. Bahwa dia memang data yang sebenarnya gitu yang dimasukkan. Memiliki integritas. Tidak bisa ditolak gitu ya. Kemudian tipe data juga. Jadi tipe data ini menentukan juga karena kita sudah memberikan constraint dari kekangan terhadap datanya kita bahwa yang masuk itu adalah alphanumerik atau integer atau desimal atau float gitu ya. Kemudian konsistensi. Jika kode produksi sambal dalam sistem adalah 1 2 3 4, maka kode 1 2 3 4 akan digunakan untuk semua produk sambal dalam sistem tersebut. Itu konsistensi. Nah, kemudian ada redundansi. Ya. Jadi redundansi.
Kalau di basis data kan tidak boleh ada namanya redundansi, tapi kalau ini mungkin maksudnya redundansi lebih dari satu tempat penyimpanan, artinya data itu disimpan di beberapa tempat gitu ya. Kemudian completeness, jadi tidak ada field yang hilang gitu ya, jadi semuanya lengkap, field kolom. Nah, ini indikator dari data berkualitas, jadi ada operasi, domain integrity, kemudian tipe data, konsistensi, redundansi, kemudian completeness. Artinya tidak ada field yang hilang dan semuanya lengkap gitu ya. Nah, ini indikatornya. Kemudian duplikasi ya. Nah, jika diketahui ada rekod yang sama maka duplikat akan diidentifikasi. Jadi ini kan penting juga ya. Tadi kalau redundansi itu pengulangan di beberapa tempat, kalau duplikasi ini ada data yang sama. Kemudian conformance of the business rule, jadi mengikuti business rule ya. Jadi aturan-aturan bisnisnya itu diikuti. Ya. Kemudian ada namanya data anomali. Jadi biasanya itu ada kecenderungan data yang tidak biasa gitu ya. Jadi ada misalnya ya, kebiasaan ada dari 10 orang itu 10-nya itu mengikuti ke sebelah kanan. Tapi ternyata ada yang tiba-tiba punya kecenderungan tersendiri. Nah, itu namanya data anomali. Kemudian ya kalau bisa data anomalinya sedikit ya. Kemudian perlu dilihat kenapa dia terjadi anomali gitu ya. Kejadian tidak biasanya gitu ya. Kenapa? Itu perlu dilihat data anomali. Kemudian clarity artinya jelas. Ya. Clear gitu ya, jelas datanya gitu. Kemudian timely atau dia punya time series. Jadi data itu kan misalnya saya sekarang ya mau memprediksi ya hari ini tanggal 15 Maret 15 November gitu ya, hari Senin gitu ya. Nah, saya mau memprediksi apakah hari ini hujan atau tidak. Maka ada data namanya time series, timely gitu ya. Jadi data yang kita kumpulkan dari tahun 2000 sampai tahun 2021 atau 2020 bahwa di tanggal 15 November gitu ya. Kalau sekarang kita lihat ya, Google itu kan menggunakan data time series gitu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini, kalau katanya itu hari ini kalau cuacanya itu hujan apa? Kita lihat dulu mana nih cuaca. Ya, mana tadi ya? Cuaca. Jadi hari ini katanya hari ini hujan ringan. Besok badai petir, Rabu hujan ringan. Nah, itu. Jadi kita bisa lihat nih sebelum beraktivitas hari ini, oh hari ini akan hujan ringan, artinya ya kecil rintik saja. Nah ini bagaimana Google bisa? Ya tadi berdasarkan apa? Berdasarkan data yang diinputkan secara time series ya. Nah kemudian usefulness artinya kebergunaan. Ya. Kemudian yang ke-13 mengikuti aturan integrity rule, ya integritas data tadi ya, constraint, primary key, foreign key gitu ya. Jika misalnya di sana diupdate, ya ini terupdate, ya itu saja integrity. Nah ini biasa konsep di database. Nah kemudian keuntungan meningkatkan kualitas data, yang jelas analisis with timely tadi. Artinya apa? Kita bisa melihat ya kan secara periodik gitu ya. Ya, time series tuh dari 2000. Kalau data warehouse kan data yang dikumpulkan di satu tempat gitu ya, gudang data, dia kan mengumpulkan data itu dari periode tahun berapa sampai berapa kan gitu ya. Kan datanya sangat besar sekali gitu ya. Nah, itu yang menjadi basis dari data mining gitu ya. Data mining itu kita baru bisa melakukan data mining itu ketika misalnya datanya kita sudah banyak. Kalau misalnya datanya hanya 100 ya kita belum bisa melakukan data mining. Maka keuntungan meningkatkan kualitas data yaitu analisis with timely, kemudian pelayanan pelanggan lebih baik. Salah satunya ya. Kalau misalnya perusahaan ya memberikan pelayanan yang baik. Kalau unsur ya memberikan pelayanan ke dosen, ke mahasiswa atau ke stakeholder dengan baik. Berdasarkan apa data masukannya tadi. Ya. Cuma kadang data yang dimasukkan itu data yang tidak berkualitas tadi, tidak akurat tadi ya. Jadi informasi yang keluar ya informasi yang tidak akurat. Ya, kalau misalnya datanya akurat itu kan bisa dilihat oh ternyata dosen unsur ya atau mahasiswa unsur gitu ya apa gitu ya. Karena datanya kan tidak diinputkan dengan benar.
Jadi kalau di sistem formasi eksekutif itu kan dia akan melihat tuh, rektor bisa melihat tuh masa studi, masa tunggu, kemudian asal daerah, kemudian orang tua, misalnya gaji rata-rata orang tua, penghasilan orang tua dari sana kan seperti itu. Nah, ini bisa memberikan pelayanan atau jasa yang lebih baik ke stakeholder, ke orang tua, ke dosen, ke mahasiswa, ke pihak-pihak yang luar. Nah, masalah dalam kualitas data. Nah, ini ya. Ini biasanya ada. Kalau kita mau, misalnya sistemnya saya pakai datanya dummy. Nah, ini kan jadi masalah. Ya. Jadi, kadang itu ada sistem yang menggunakan data dummy. Data dummy ya. Dummy value in field. Jadi data sementara lah ya. Data sembarangan. Yang penting ada data. Ya. Biasanya kalau di web itu kita punya lorem ipsum diamet gitu ya kan, itu data-data yang dummy. Artinya apa, kita punya teks standar gitu ya kan, biasa. Kalau di ini juga sama, ada data dummy yang bisa kita import, kita gunakan gitu ya, boleh juga. Tapi hasilnya ketika kita menggunakan data dummy ya nggak valid nanti hasilnya gitu ya. Sama seperti kita melakukan penelitian gitu ya, penelitian boleh menggunakan data dummy ya boleh saja gitu ya, tapi data dummy itu digunakan hanya untuk sistem. Tapi kalau misalnya untuk analisis tidak boleh gitu ya. Kenapa? Ya data yang dimasukkan harus data yang valid, kemudian nanti akan diuji ya. Modelnya akan diuji, sistemnya akan diuji gitu ya. Nilai data absen ya. Hanya data yang dianggap penting yang diinputkan. Data pendukung lain seperti demografi, kode pos dan lain-lain tidak dimasukkan. Padahal mungkin dibutuhkan gitu ya. Penggunaan field yang tidak standar ya. Contohnya komentar, data tambahan lain-lain. Kemudian ada yang kontradiksi, data alamat Bekasi tetapi kode pos Jakarta Selatan. Nah, ini kontradiksi. Nah, kan harusnya di proses akurasinya itu kan kita bisa membatasi gitu ya. Ketika misalnya ya kecamatannya apa, Purwokerto Barat, ya pasti provinsinya apa, Jawa Tengah gitu. Nah, itu kan itu sudah membatasi. Kadang kita misalnya sana provinsi apa, Jawa Tengah, kemudian pilih lagi kabupaten, terus pilih lagi kecamatan, terus pilih lagi apa, kelurahan, terus pilih lagi apa di apa ya, bawahnya gitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita dari awal saja, misalnya apa, kelurahan, sudah dapat kelurahannya mana? Kelurahannya Kober, ya, atau kecamatan, sorry. Kecamatan mana? Kecamatan Purwokerto Barat. Otomatis nanti kita tidak perlu lagi ngisi provinsi, tidak perlu ngisi lagi kabupaten atau kota gitu ya. Kenapa? Otomatis Purwokerto Barat ada di mana? Di Jawa Tengah gitu ya. Di kabupaten apa? Banyumas. Nah, itu adalah menjaga agar datanya kita tetap akurat. Ya. Kan banyak yang kita lakukan seperti itu kan di dalam sistem yang kita kembangkan. Kita tidak perlu lagi milih kota. Kalau misalnya milih otomatis seperti ini ya. Misalnya milih provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah nanti akan muncul semua daerah yang semua kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Saya pilih Banyumas. Banyumas akan muncul semua kecamatan yang ada di Banyumas. Nah, itu kan sebenarnya membatasi. Nah, ini harusnya seperti itu. Kemudian ketika saya milih Purwokerto Barat, otomatis di sana tidak perlu milih kode pos. Atau misalnya saya milih desa, otomatis tidak perlu memilih kode pos lagi karena otomatis itu sudah menyatu dengan desanya. Nah, itu kontradiksi ini. Kadang masalah ini terjadi. Data dummy, nilai data yang absen ini, maksudnya absen yang tidak ada gitu ya. Bukan absen dari ini maksudnya data yang absen, data yang tidak ada, tidak dianggap penting gitu ya, padahal sebenarnya penting, demografi. Kemudian kontradiksi. Nah, pemaksaan aturan bisnis. Nah, ini kan hari kerja pegawai apakah 365 hari, gitu kan? Kemudian reuse primary key, kemudian non-unique identifier, kemudian inconsistent, nilai salah, multipurpose, kemudian integrasi yang gitu. Nah, ini kan sebenarnya berawal dari database yang kita kembangkan. Jadi data yang benar itu ya tergantung dari database-nya kita, konsistensi constraint yang kita berikan gitu ya. Kalau misalnya kita sudah menerapkan kekangan-kekangan harus unik, kemudian harus angka atau harus alfanumerik atau harus alfabet saja. Nah, itu kan constraint yang kita berikan. Jadi nanti akan menentukan luaran dari sistemnya kita.
Nah, itu akan menjadi output atau input bagi proses yang lain gitu ya. Kalau misalnya data keluar dari misalnya sistem informasi akademik kan ada datanya yang dimasukkan nilai dan lain sebagainya. Output dari sistem informasi akademik pasti akan menjadi input bagi proses bagi sistem yang lain itu bisa. Kenapa pipeline tadi? Ya, kan sebuah sistem terintegrasi itu kan sumber datanya kan bisa berasal dari berbagai sistem. Itu kemudian tantangannya apa? Ya, sistem konversinya harus disediakan. Kemudian data aging, data yang lama gitu ya. Bagaimana? Ya, sistem terintegrasi heterogen. Ya, potensi data korup ya. Desain database yang kurang bagus. Nah, ini juga sama nih. Ini tantangan bagi kita ya. Ketika kita mendesain tidak mengikuti datanya asal masuk, data itu bisa masuk ya. Tapi tidak dilakukan yang namanya desain database yang baik logikalnya maupun fisik ya. Logikalnya yang salah ya fisikalnya salah. Ya. Kemudian informasi entry data tidak lengkap. Jadi ada beberapa kolom yang boleh kosong gitu ya. Kemudian kesalahan dalam memasukkan data ini berarti kan di operator salah. Gitu ya. Harusnya ada ketika operator itu salah harus ada validasi dari kita, ada verifikasi dari sistem gitu ya. Kemudian lingkup usaha semakin besar. Nah, dulu lokal kemudian menjadi internasional. Nah, ini juga tantangan ya, tantangan ketika misalnya sebuah perusahaan yang dulunya lokal kemudian menjadi internasional akhirnya kan diakses oleh banyak orang gitu ya. Yang dulunya dia hanya mengcover Indonesia, dia hanya mencantumkan apa? Misalnya data provinsi saja. Nah, sekarang dia harus mencantumkan data negara gitu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu kan harusnya solusinya apa ya dari awal, desain awalnya itu kan dia harus melihat bahwa kita akan melakukan scale up. Artinya apa? Tidak hanya di lingkup nasional gitu ya, tapi bisa jadi di lingkup internasional. Maka scale up-nya ya harus menyimpan apa? Harus punya database atau punya tabel-tabel negara. Nanti negara ini punya provinsi apa saja. Nah, itu tantangan sebenarnya terkait dengan data. Nah, ini validasi ya. Ini saja sih. Ini kaitannya sama database kita yang kalian pelajari di basis data. Ini akibat data yang kualitasnya rendah gitu ya. Bad decision atau keputusan yang jelek gitu ya. Kesempatan bisnis hilang jelas gitu ya. Bahwa sekarang semua berbasis data. Startup itu basisnya data. Gojek itu bisa memberikan rekomendasi ke kita ya basisnya data. Mereka punya data analisis sendiri, data science sendiri gitu ya. Karena itu kan gajinya data science kan besar ya. Kepanikan dan ongkos yang tinggi gitu ya. Jelas nih. Redundan yang tidak diperlukan, laporan yang tidak konsisten, kemudian butuh waktu untuk memperbaiki gitu ya. Datanya butuh waktu. Ini akibat kualitas data yang. Nah, kita perlu yang namanya data quality tools ya. Jadi penemuan data error. Jadi harus ada mungkin ya tools yang bisa digunakan untuk menangani ketidakakurasian dan ketidakkonsistenan. Kemudian penemuan data correction atau menangani data yang korup ya. Jadi harus bisa mengkoreksi datanya. Data error diperbaiki, akurasinya diperbaiki, tidak konsistennya diperbaiki gitu ya. Nah, ini harus ada. Baik, itu terkait dengan data. Silakan ada pertanyaan untuk kualitas data dari data warehouse. Jadi sangat penting ya bahwa kita harus punya data yang berkualitas karena data itu akan menjadi sumber utama dalam prosesnya kita atau dalam kita mengambil sebuah keputusan. Jadi kenapa kita melakukan validasi di awal? Pekerjaan awal itu berat, tapi ketika sudah dijalankan, dia akan menghasilkan informasi yang baik, yang benar, gitu ya, yang akurat, yang berkualitas. Kadang kan kita malas melakukan validasi, yang membuat validasi ya. Nah, tapi dengan kita membuat validasi di awal, pekerjaan selanjutnya akan lebih mudah. Baik, ada pertanyaan? Ferry, Hanif, Indah, Kuni, Michael Jo, masih hadir semua ya? Sabrina, hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Masih hadir.
Hadir, Pak. Ya, oke. Agripina, Hadir, Pak. Arkan, Ada, Pak. Bagas, Prasetya, Salma Arum, Hadir, Pak. oke, Iksan, Naufal, Hadir, Pak. Halo. ya. Oke. Vito, hadir Vito, Hadir, Pak. Wildan, hadir. Wah, ditinggal saya berarti. Rafli, hadir Rafli. Hadir, Pak. Oke. Dandi, hadir Dandi. Hadir, Pak. Andika Rustam, hadir. Hadir, Pak. Uni, hadir Uni. Hadir, Pak. Oke. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan data yang berkualitas. Jadi nanti kalau misalnya kalian belajar text mining, data mining gitu ya, data itu penting sekali. Atau kalian buat pengembangan sistem yang kaitannya dengan data yang untuk dilakukan proses analisis, nah itu penting sekali data ya, data yang berkualitas, data yang akurat. Kalau misalnya kita sudah melakukan validasi sih tidak jadi masalah, itu nama gitu ya, kolom-kolom yang wajib diisi gitu ya, kemudian kode pos kan bisa mengikat di mana, di desanya atau di, biasanya kode pos itu apa, desa ya, kelurahan ya, kelurahannya gitu kan. Jika kelurahannya ini dipilih, otomatis kode posnya itu, dia tidak perlu isi kode pos. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak, saya rasa izin bertanya, Pak. Silakan Dimas. Terkait tadi yang Bapak bilang, yang perubahan pemurnian data. Nah, jadi saya ingin bertanya, Pak, misalnya kita bikin database-nya itu dalam bentuk bukan tabel gitu, Pak, pakai bentuknya yang non SQL gitu, seperti dalam bentuk objek atau misalnya dalam bentuk graf gitu, Pak. Nah, itu apakah kita harus merubahnya dari bentuk tadi yang bukan tabel itu ke tabel dulu, atau bisa langsung diolah gitu, Pak, untuk di data warehouse sendiri? Oke. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan seperti ini. Jadi apakah data warehouse itu sumber datanya selalu dari tabel relasional? Jawabannya kan tidak kan. Bahwa kemarin itu kita bisa berasal dari spreadsheet, kemudian bisa berasal dari database relasionalnya kita dari MySQL dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bisa dari NoSQL. Artinya apa? Ya tidak menggunakan struktur normalisasi gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita lakukan verifikasi awal itu terkait dengan inputannya ya kan. Jadi kalau itu kan hanya sebagai strukturnya saja. Nah, sekarang Dimas Rizky tinggal ini saja melakukan verifikasi terhadap inputannya. Jadi ketika itu dimasukkan, kalau dia sebagai sebuah teks, berarti teksnya itu harus benar. Nah, bagaimana caranya? Ya tinggal di aplikasinya saja, atau misalnya tinggal di kontennya saja. Nah, kalau misalnya proses konversi itu ya tidak, nanti itu proses di ininya saja, di ETL-nya itu kan. Jadi ketika kita melakukan ekstrak, kemudian kita load gitu ya, untuk digunakan ya, berarti di sana prosesnya. Kalau untuk pemurnian datanya, koreksi datanya ya tinggal di aplikasinya kita saja, memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam NoSQL-nya kita atau ke dalam database objeknya kita itu bahwa data yang sudah benar, sudah valid. Ini seperti itu jawabannya, Rizky. Jadi tidak perlu harus dikonvert menjadi database relasional, karena konsepnya bukan database relasional gitu ya, karena kita memang menggunakan NoSQL yang datanya ya masuk saja kolomnya itu saja gitu, komentar, kemudian teks, keterangan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang perlu diverifikasi adalah bahwa yang dimasukkan tidak typo, tidak harus auto correction gitu ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih, Pak. Nah, sama-sama. Silakan jika ada lagi. Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup pertemuannya kita hari ini. Silakan nanti jangan lupa untuk presensi, baik kelas A, kelas B. Bentar, ini siapa nih? Alhamdulillah lolos.
Oke, saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi jangan lupa untuk presensi kelas A, kelas B ya. Saya akhiri, kita ketemu lagi minggu depan di pertemuan atau di perkuliahan yang ke-13. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya.